Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku mau buat segmen yang berisi tentang pengalaman-pengalaman hororku maupun pengalaman-pengalaman horor yang dialami orang-orang di sekitarku. Tak cerita nih, iki horor. Sebelum mulai ke ceritanya, aku mau ngasih tahu ke kalian kalau aku itu cuma manusia biasa. Aku bukan orang yang terlahir dengan indera keenam ataupun indigo. Hanya saja aku sering bersinggungan atau melihat mereka dengan tidak sengaja. Cerita ini bermula saat aku berusia 5 tahun, sekitar tahun 2005. Usia di mana aku mulai memasuki taman kanak-kanak. Dan di saat itu pula adikku laki-laki lahir. Keluargaku bukanlah keluarga yang mampu, sehingga keluargaku mengontrak di sebuah rumah kecil di tepi jalan raya yang pada waktu itu masih tidak seramai seperti sekarang. Rumah kontrakanku ini berbatasan langsung dengan lahan kosong milik seseorang. Jadi, lahan kosong ini berada tepat di sisi timur rumahku, hanya dipisahkan oleh jalan setapak kecil yang menuju ke lahan tersebut. Di rumah kontrakanku ini tidak besar dan tidak juga luas, tetapi cukup untuk keluargaku pada saat itu, walaupun dengan kamar mandi di luar, tepatnya menempel pada sisi timur rumahku yang otomatis bersebelahan dengan jalan setapak dan lahan kosong itu. Oh iya, rumahku ini tanahnya sedikit menurun dari jalan raya. Jadi kalau ingin melihat ke jalan raya, agak mendongak ke atas sedikit. Layout rumah kontrakanku dulu seperti ini. Dari trotoar jalan raya, turun sedikit untuk mencapai halaman rumahku. Lalu pada sisi depan rumahku adalah tembok, tapi sengaja dibuat lubang kotak di tengah-tengah dinding untuk tempat bekerja bapakku. Biar terlihat kalau dari luar kalau bapakku ini bekerja sebagai servis elektronik. Dan nanti lubang itu ditutup dengan papan yang dapat dikunci dari dalam. Sedangkan pintu masuk atau pintu utama di rumahku ini berada di sisi kanan dari lubang kotak tadi. Setelah itu masuk menuju ruang tamu sempit yang berada di belakang tempat servis bapakku. Untuk sisi paling timur dari ruang tamu adalah akses menuju kamar yang hanya ditutupi oleh kelambu kain. Sebelum ke kamar, setelah lurus dari akses masuk ini ada dapur kecil yang menjadi satu ruang dengan kamar karena memang sempit dan juga ditutupi oleh kelambu. Dapurku ini berada di sebelah kiri dan terdapat jendela dengan model Jawa-Jawa gitu. Railing jendela ini juga kayu-kayu yang membujur dari kusen atas ke kusen bawah. Jadi jendelanya tidak bolong gitu. Dan memiliki 2 daun jendela yang dibuka ke arah luar. Kejadian ini bermula saat siang hari aku berada di kamar mandi. Saat aku gerah karena habis pergi bermain di rumah temanku, aku memutuskan untuk mandi. Walaupun kamar mandi ini berada di luar, tapi masih tertutup sempurna. Jadi tidak ada orang yang bisa melihat ke dalam. Dan tidak ada celah atau lubang apapun pada dinding atau atap ini. Saat aku sedang asyik bermain air sekalian mandi, tiba-tiba seperti ada yang melempar batu ke arah bak mandiku. Plung! Karena aku kaget apa itu, aku mencari tahu. Oh, ternyata ada batu. Tapi aku berpikir lagi, loh kok ada batu? Ini batu dari mana? Sementara tembok dan atap ini tidak ada yang bolong. Aku celingukan ke arah kanan dan ke kiri, memastikan memang tidak ada orang.
Dan pintu kamar mandiku juga masih aku kunci dari dalam. Setelah hampir selesai mandi, lemparan batu itu muncul lagi ke dalam bak mandiku. Aku semakin bingung, dari mana asal batu ini? Aku cek sisi atas pun aman. Atap kamar mandiku tidak ada yang bolong. Dindingku juga. Lalu siapa yang melempar batu ini? Mungkin karena aku masih kecil, aku tidak memperdulikan lemparan batu itu. Aku anggap cuek aja dan mulai masuk ke dalam rumah. Setelah kejadian itu biasa aja, aku menjalani lagi kegiatanku seperti biasa. Tidak ada yang aneh, sampai malam hari pun tiba. Aku ingat tidur jam 8:30 malam, karena aku sudah mulai kelelahan. Tapi malam itu begitu hening, sepi sekali, tidak ada suara jangkrik yang seharusnya terdengar karena lahan yang ada di sebelah rumahku ini. Dan biasanya setiap hari juga terdengar suara jangkrik pada malam hari. Dan aku tak tahu, ini sepi sekali. Entah kenapa aku tumben terbangun di tengah malam. Biasanya aku tidak pernah terbangun pada saat tidur. Tapi hari itu aku terbangun karena aku merasa haus. Aku melihat jam dan kulihat sudah pukul 12 lebih. Bapak dan ibuku sudah tertidur dengan pulas, begitu juga adik kecilku. Karena kamarku ini satu ruang dengan dapur dan hanya terpisah oleh kelambu, aku pun turun dari kasur dan berjalan menuju dapur. Menyibak sedikit kelambu itu dan mulai mengambil air. Saat aku mulai menuangkan air ke gelasku, sayup-sayup aku mendengar seperti ada yang tertawa. Dan itu terdengar seperti suara perempuan. Kuletakkan dulu gelasku dan aku mulai mendengarkan dengan seksama suara siapa itu yang tertawa pukul 12 malam lebih. Setelah aku cermati, suara itu datang dari luar rumahku. Karena seperti yang aku bilang tadi, di dapurku ada jendela yang kalau dibuka, pemandangan yang terlihat adalah lahan kosong itu. Maka untuk memastikan suara tersebut benar-benar suara orang, aku membuka jendela itu dan menempelkan wajahku untuk melihat siapa yang ada di luar sana. Betapa terkejutnya aku saat aku membuka jendela itu. Suara itu terdengar lebih keras. Ya, suara ini persis sekali seperti suara hantu wanita yang selama ini kita kenal. Aku kaget, tapi rasa takutku belum besar. Jadi kuperhatikan lagi arah suara itu. Ternyata suara itu berasal dari atas sumur tua di lahan kosong itu. Bertambah kagetlah aku karena aku tahu sumur itu tidak bertutup. Tapi ada seorang wanita berbaju panjang, warna putih lusuh, dengan rambut yang panjang juga membelakangiku dari seberang sana. Dan ada yang lebih membuatku terkejut adalah wanita itu sedang duduk di atas sumur. Berarti dapat dipastikan kalau wanita itu tidak duduk di atas sumur, tapi dia melayang. Entah dia tahu atau tidak aku sedang memperhatikan, tapi aku rasa dia tahu aku memperhatikan dia. Jadi dia tertawa lagi lebih keras dan lebih melengking. Dan disitulah aku mulai merasa takut. Langsung ku tarik kedua daun jendelaku, aku kunci, aku langsung kembali ke tempat tidurku. Aku membatalkan niatku untuk minum, karena aku sangat takut mendengar suara wanita itu tertawa. Aku masih heran, aku mendengar suara itu tertawa sangat keras, tapi tidak ada satupun dari keluargaku yang mendengar itu dan terbangun.
Aku putuskan untuk menyimpan cerita ini dan tidak menceritakan apa-apa kepada orang tuaku karena aku benar-benar takut pada waktu itu. Ya, itu adalah cerita pertama dan pertama kalinya aku melihat serta mendengar mereka walaupun tidak mempunyai kemampuan itu. Menurut kalian, siapa yang melempar batu ke arah bak mandiku pada siang hari? Dan siapa wanita yang duduk di atas sumur tua itu, padahal sumur itu tidak tertutup? Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan juga share ceritaku untuk mendengarkan lagi ceritaku dan cerita orang-orang di sekitarku. Iki Horor Sugeng Dalu.